Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu penuh dengan ucapan syukur, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, menopang dan menolong kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, Allah yang agung, mulia dan kudus, yang layak disembah. Kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan selama sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 3 ayat 2-5. Tertulis demikian. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, unta adalah binatang ciptaan Tuhan yang unik dan mempunyai kemampuan khusus. Kakinya kelihatan kurus dan panjang, tapi otot-otot kakinya begitu kuat dan dapat menopang beban yang sangat berat hingga mencapai 450 kg. Rata-rata seekor unta dapat berjalan sejauh 50 km sambil menanggung beban seberat 200 kg tanpa berhenti dan tanpa makan dan minum di tengah hari yang panas terik. Kemampuan unta untuk menempuh jarak yang jauh tanpa air dan makanan serta menanggung beban yang berat merupakan kekhususan yang diberikan Tuhan, karena sesuai dengan tujuan dan medan berat yang harus dihadapinya. Saudara dikasihi Tuhan, kita tentunya bukanlah unta, tapi kita manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang berbeda, yang jauh melebihi seekor unta. Dan sebagai manusia yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, yaitu Ia menopang kita selama perjalanan hidup di bumi ini. Sampai masa tua kita, Tuhan terus menanggung dan menopang kita dengan setia. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk memampukan kita melangkah dan menghadapi segala perkara. Dalam ayat 2-5 dari Mazmur 3 ini, pemazmur Daud menyatakan suatu kebenaran yang berlaku bagi kita semua, yaitu bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dan menopang kita senantiasa. Dalam keadaan dikejar oleh anaknya sendiri dan dibenci oleh para musuhnya, Raja Daud menyadari bahwa tidak ada pertolongan yang ia bisa dapatkan dan andalkan selain dari Tuhan saja. Orang-orang berkata tentang Daud bahwa Daud sudah ditinggalkan Tuhan, tapi pada kenyataannya ia tidak ditinggalkan. Penguasa langit dan bumi tetap menyertai dan membelanya. Kesadaran akan hal ini membuat Daud tenang dan damai dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pada saat ini keadaannya seperti Daud, yang sedang dikejar-kejar, sedang dalam keadaan terancam, penuh dengan persoalan, tidak ada yang memberikan pertolongan, dan situasi itu secara manusia membuat kita mengalami kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran. Dan mungkin juga ada orang-orang yang berkata tentang diri kita bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan tidak bersama kita, Tuhan tidak akan menolong kita. Tapi firman Tuhan saat ini berbicara kepada kita semua bahwa Tuhan adalah perisai dan perlindungan bagi kita. Kita perlu sadari dan ingat akan hal ini. Sadari dengan benar bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Di mata manusia kita mungkin sudah dihinakan, dipermalukan, tapi Tuhan menjadi kemuliaan kita dan Ia mengangkat kepala kita.
Artinya adalah bahwa kita sekali lagi di sini tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan justru akan mengangkat saudara dan saya. Seruan doa kita dalam kesesakan akan dijawab Tuhan. Tuhan mendengar dan tidak akan pernah membiarkan. Ia menyediakan yang terbaik dan melimpahkan kekuatannya kepada kita yang senantiasa mencari dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa kita ditolong, ditopang dan disertai Tuhan. Mari kita tenang pada saat ini. Sekalipun masalah masih ada, kesukaran masih nampak di depan mata, tapi arahkan mata iman kita kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dan topangan kita. Di ayat yang kelima dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mari tenanglah saudara, dalam topangan Tuhan yang Maha Kuasa menjadi perlindungan kita. Maka dari itu tenanglah dan damailah dalam segala keadaan kita. Tidurlah dalam damai sejahtera, sebab Tuhan yang mengasihi kita selalu beserta dengan kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan kami pada saat ini, dalam situasi yang kami alami, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam pergumulan yang sedang kami hadapi, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Orang-orang mungkin berkata, Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan sudah tidak akan pernah menolong kami lagi. Tapi kami sadari lewat kebenaran firman-Mu bahwa Engkau selalu ada berserta dengan kami, ada bersama-sama dan menopang kami senantiasa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kembali kami dikuatkan, kami alami sukacita, kami kembali diberi semangat baru untuk menjalani hidup ini dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kami punya harapan sebab kami punya Tuhan. Kami punya jawaban sebab Tuhan mendengar dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan baru. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Dan kami mohon pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan bagi yang susah tidur, agar Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera dalam hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami tenang dan tidur dalam damai, dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah mendapat penghiburan dan sukacita dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mendapat kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Ada mujizat, ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.